ada catatan CAP sebagai contoh yang baik gitu. Pak Joko Widodo berusaha untuk tidak menghilangkan sebuah nilai-nilai persahabatan. Jasa Pak Prabowo di masa lalu mendukung Pak Joko Widodo menjadi gubernur DKI. Begitupun sebaliknya, Pak Prabowo tidak merasa dihianati oleh Pak Jokowi Legowo. Nah, ini menjadi contoh yang baik, pendewasaan politik yang baik. Sehingga pada waktu Pak Prabowo diminta untuk bergabung di kabinet pemerintahan Pak Joko Widodo, Pak Prabowo bersedia sebagai seorang negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada dini hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, tak terasa bulan berganti bulan, hari berganti hari, kita akan menuju ke sebuah momen pesta demokrasi 5 tahunan di negeri kita, di mana pada 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu serentak, yaitu Pilpres, pemilihan presiden, pilkada, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, pileg, pemilihan legislatif, yang semuanya akan dilangsungkan secara serentak di tahun 2024. Hanya mungkin bulannya yang berbeda. Artinya kita akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan, barangkali di 2024 ini terbesar ya, karena digabung Pilpres, Pileg, Pilkada. Nah, tentunya ini kita harus sepakat bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan jurdil, jujur dan adil, sehingga demokrasi perpolitikan di negeri kita kelak di tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman, tertib, terkendali, adil, dan jujur. Ada catatan CAP barangkali yang perlu CAP sampaikan, bahwa pada 2014 yang lalu kita terbagi ya, bukan terbelah, terbagi menjadi 2 kekuatan, di mana pada 2014 itu pemilihan presiden dilangsungkan dan ada 2 calon, yaitu Pak Joko Widodo dan Prabowo. Mengapa ini CAP sampaikan? Karena konsentrasi politik di negeri kita tentunya kepada Pilpres ya. Nah, pada 2014 ini kita terbagi kepada 2 pilihan, yaitu Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo.
dan akhirnya Pak Jokowi terpilih menjadi presiden di 2014. Lalu lanjut di 2019 gitu, dilakukan pemilihan presiden kembali, dan pada 2019 ini tetap kita terbagi kepada dua pilihan. Calon presiden pada 2019 masih seperti 2014, yaitu Pak Joko Widodo sebagai petahana atau incumbent versus Pak Prabowo. Dan pada akhirnya yang kedua kali di 2019, Pak Joko Widodo terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua kalinya. Nah, ini ada catatan kap bahwasanya mari kita bangun sebuah semangat demokrasi di negeri kita, yaitu semangat demokrasi politik tanpa ada dendam, demokrasi tanpa dendam. Mengapa ini menjadi catatan kap? Kita akui atau tidak, di 2019 ini kita terbagi menjadi dua pilihan, dan ini sangat rentan kepada sebuah perpecahan. Ada istilah cebong dan kampret, ada istilah kardun itu. Ini kalau tidak kuat persatuan kita, hampir saja kita akan terpecah, terjadi sebuah konflik bersaudara. Nah, ini bijaksananya Pak Jokowi untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa. Pak Joko Widodo merangkul Pak Prabowo sebagai rivalnya masuk dalam kabinet. Dan ini juga menjadi satu pelajaran yang baik gitu loh. Pak Prabowo pun legowo dan menerima hal tersebut. Nah, ini sebenarnya sebuah pendewasaan politik yang perlu kita contoh gitu lah. Sebagaimana kita playback ke belakang ya, bahwa Pak Prabowo pernah mendukung mati-matian Pak Jokowi Widodo, baik secara pribadi maupun partainya pada waktu pencalonan gubernur DKI. Pada waktu Pak Joko Widodo mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Kalau tidak salah di 2012 ya. Pak Prabowo bersama Partai Gerindra mendukung dan memperjuangkan bagaimana Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, dan alhamdulillah Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI. Nah, dalam perjalanannya di 2014 mereka menjadi rival. Dua sahabat ini menjadi rival bertemu di Pilpres. Pak Joko Widodo sebagai calon presiden dan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Begitupun di 2019 bertemu kembali mereka menjadi rival, Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Nah, ada yang penting bahwa meskipun mereka itu menjadi rival, tetapi ada catatan kap sebagai contoh yang baik gitu. Pak Joko Widodo berusaha untuk tidak menghilangkan sebuah nilai-nilai persahabatan. Jasa Pak Prabowo di masa lalu mendukung Pak Joko Widodo menjadi gubernur DKI. Begitupun sebaliknya, Pak Prabowo tidak merasa dikhianati oleh Pak Jokowi, legowo.
Nah, ini menjadi contoh yang baik, pendewasaan politik yang baik. Sehingga pada waktu Pak Prabowo diminta untuk bergabung di kabinet pemerintahan Pak Joko Widodo, Pak Prabowo bersedia sebagai seorang negarawan. Ini contoh yang baik. Pak Joko Widodo tidak menghilangkan nilai-nilai persahabatan. Jasanya Pak Prabowo pernah mendukung sebagai calon gubernur pada waktu Pak Joko Widodo mencalonkan gubernur DKI. Baik Partai Gerindra maupun pribadi Prabowo, Pak Jokowi berusaha tidak menghilangkan nilai-nilai persahabatan itu. Dengan apa? Merangkul Pak Prabowo untuk ikut di dalam kabinetnya. Begitupun sebaliknya Pak Prabowo juga tidak merasa terhianati, legowo, dan menerima itu. Karena apa? Bukan kepentingan partainya, bukan kepentingan pribadinya dan golongannya, tapi kepentingan bangsa dan negara ini yang lebih utama bagi Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjalin dengan utuh. Tidak sampai ada perpecahan yang berkepanjangan. Sahabat semuanya, kembali sampaikan bahwa mari kita sepakat bersama-sama untuk membangun demokrasi tanpa ada dendam. Politik tetap tanpa ada dendam. Mari kita kedepankan nilai-nilai persahabatan. Teposoliro, tenggang rasa. Demokrasi bukan segala-galanya. Tapi nilai-nilai persahabatan, teposoliro, tenggang rasa, itu sebagai kultur budaya ketimuran bangsa kita harus dikedepankan. Tenggang rasa, bagaimana kita tuh jangan sampai nilai-nilai persahabatan dikalahkan untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi satu catatan penting bagi kita semua. Barangkali di 2024 nanti akan ada 3 calon calon presidennya, capres yang ramai sekarang diberitakan itu Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan. Kemungkinan di 2024 ini akan ada 3 calon ini. Kecuali ada hal-hal lain, barangkali ada poros lain, ada koalisi lain yang mencalonkan seorang figur menjadi 4. Tapi kemungkinan 3 calon, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan. Nah, kita harapkan bahwa 2024 ini kembali lagi kita kedepankan jangan ada demokrasi itu ada dendam itu. Politik dendam itu. Tapi bagaimana ini menjadi sebuah pendewasaan demokrasi, bahwasanya kita mencari pemimpin itu bukan karena balas dendam, bukan ada kepentingan. Ini harus kita sama-sama jaga itu. Dan kita sepakat komitmen jangan sampai di Pilpres di 2024 ini nanti ada masuk golongan lain itu yang mendompleng itu, menjadi penumpang gelap, ingin mengacaukan situasi dan kondisi stabilitas bangsa kita. Karena ini sangat rawan sekali ada barisan sakit hati yang ingin mendompleng kepada salah satu capres untuk mengacaukan situasi, mengacaukan stabilitas bangsa dan negara. Kuncinya adalah jaga persahabatan, nilai-nilai persahabatan utamakan, teposoliro, tenggang rasa. Jangan ada dendam di antara kita. Demokrasi tanpa dendam, politik tanpa dendam. Kedepankan nilai-nilai persahabatan. Kembali lagi, kita di 2024 akan memiliki pemimpin yang baru. Karena Pak Joko Widodo
berakhir masa jabatannya dan tidak bisa dipilih kembali, karena sesuai Undang-Undang Dasar dan aturan bahwa presiden dapat dipilih kembali maksimal 2 kali atau 2 periode. Di 2024, 2025 ke depan, kita akan memiliki pemimpin yang baru. Siapapun yang terpilih, mari kita dukung dan ingat, jaga kesatuan dan persatuan. Nilai-nilai persahabatan lebih diutamakan. Tenggang rasa, tepo seliro sebagai kultur budaya ketimuran, mari kita bangkitkan kembali bahwa demokrasi jangan mengalahkan nilai-nilai tepo seliro, demokrasi jangan mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Demokrasi jangan mengalahkan nilai-nilai tenggang rasa, kultur ketimuran bangsa kita. Demokrasi kita bangun tanpa ada dendam. Politik di negeri kita bangun tanpa ada dendam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.